Silsilah Ramadan 12. Hukum puasa orang yang tidak sholat. Apakah sah puasa orang yang tidak sholat? Dalam hal ini, beranjak dari permasalahan hukum, orang yang meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak? Dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama, yaitu sepakat para ulama. Para ulama sepakat jika seorang muslim meninggalkan sholat dan sekaligus mengingkari hukum wajib sholat, maka ia telah keluar dari agama Islam atau kafir. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan pendapat ulama Islam. Sisi kedua, yaitu perbedaan. Jika seorang muslim meninggalkan sholat karena malas atau alasan lainnya, namun masih meyakini hukum sholat itu wajib, maka dalam konteks ini ulama fikih berbeda pendapat dalam menerapkan hukum padanya, yaitu pendapat pertama, ia tetap dianggap muslim namun diberikan hukum ta'zir oleh pemimpin seperti hukum penjara hingga ia mau melaksanakan sholat. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah. Dalil pendapat pertama, hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga hal, yaitu seseorang yang sudah menikah lalu berzina, maka atasnya rajam, atau membunuh dengan sengaja, maka atasnya qisas atau dipenggal, atau seseorang yang murtad, maka ia dipenggal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini tidak disebutkan orang yang meninggalkan sholat, maka tidak boleh dipenggal. Pendapat kedua, ia tetap dianggap muslim, namun diberikan hukuman had berupa dipenggal lehernya setelah diberikan waktu untuk bertaubat. Setelah dipenggal, maka dilaksanakan fardu kifayah terhadap mayatnya. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Dalil pendapat kedua, firman Allah yang artinya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dalam ayat ini, yang tidak diampuni dosanya adalah syirik. Hadis dari Jabir bin Abdullah yang artinya, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Arnud. Pendapat ketiga, ia dianggap telah kafir dan dihukum pancung. Setelah dihukum, maka mayatnya tidak dilakukan fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, dan tidak dikubur pada perkuburan kaum muslimin. Dibuang saja seperti bangkai. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad bin Hambal. Dalil pendapat ketiga, hadis dari Jabir bin Abdullah yang artinya, perbedaan antara seseorang dan syirik serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah berimbas pada hukum orang puasa namun tidak sholat. Bagi ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masih muslim, maka puasanya sah karena ia merupakan ibadah tersendiri. Bagi ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, maka secara otomatis puasanya tidak sah, karena puasa orang kafir tidak memenuhi syarat sah puasa. Pendapat yang terpilih, kami lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa puasa orang yang tidak sholat tetap sah, meskipun kami juga yakin bahwa meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar dan dikhawatirkan pada agama seseorang. Karena perkara yang pertama sekali dinilai pada hari perhitungan kelak adalah perkara salat. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ramadan Kareem, 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 Syahrul